Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kinanti dari kelompok Teknologi Pendidikan Menyapa. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengenalan sistem informasi. Sistem informasi dalam lingkungan bisnis yaitu manajemen sistem informasi perusahaan. Di dalam manajemen sistem informasi perusahaan, di sini terdapat 5 istilah. Yang pertama, ada manajemen finansial. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen rantai pemasok. Yang keempat, manajemen hubungan pelanggan. Yang terakhir itu ada perencanaan sumber daya dan perusahaan. Tujuan perusahaan secara garis besar adalah mendapatkan keuntungan. Pastinya ukuran keuntungan perusahaan menjadi salah satu yang penting dalam kehidupan perusahaan tersebut. Untuk melihat manajemen finansial dan bagaimana sistem informasi dapat membantu meningkatkan pendapatan, kita bisa memulai dengan cara meningkatkan sistem pada perusahaan tersebut. Misalnya, pembelian barang atau approachment. Lalu ada manajemen dana tunai, perencanaan pembiayaan, dan manajemen aset perusahaan, akun hutang, akun piutang, jurnal umum, dan segala jenis reporting. Contohnya yaitu laporan khusus atau exception report adalah laporan yang bisa dibuat berdasarkan anomali atau keanehan data. Kita tahu dalam perusahaan selalu terjadi fraud atau penipuan. Dengan report ini kita dapat mengetahui potensi fraud yang ada. Lalu selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Mengatur sumber daya manusia adalah hal yang sulit. Maka dari itu harus adanya sistem informasi. Biasanya disebut HRIS atau Human Resource Information System. Nah, aplikasi open source yang terkenal misalnya orangnya HRM atau Simple HRM. Contoh sistem informasi yang digunakan adalah modul utama kepegawaian seperti data karyawan, gaji, dan tunjangan, pengembangan profesi, pendidikan, dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah modul ketenagakerjaan seperti absensi, cuti, sakit, izin, dan sebagainya. Lalu ada modul manajemen kemampuan karyawan seperti kompensasi karyawan, jalur karir, sistem perekrutan, kinerja karyawan, dan sejenisnya. Ada juga modul sosial seperti wiki, blog, dan media sosial khusus untuk perusahaan. Selanjutnya ada manajemen rantai pemasok. Nah, di sini kita akan melihat 5 langkah umum untuk mengatur rantai pemasok agar dapat berjalan lebih lancar atau lebih cepat. Nah, di sini ada yang pertama, tahap perencanaan. Jika perusahaan mempunyai strategi atau penghematan biaya, maka dapat mempertimbangkan untuk mengurangi biaya sewa gudang dan biaya perjalanan. Yang kedua ada memilih sumber bahan baku yang tepat. Pertimbangan dari sisi harga, nama pemasok, pengalaman pemasok, serta kualitas barang pemasok menjadi pertimbangan pada fase kedua ini. Tahap yang ketiga adalah membuat barang mentah menjadi barang yang berharga. Dalam hal ini, banyak bagiannya yang dapat digantikan dengan teknologi sehingga mempercepat produksi. Tahap keempat adalah pengiriman barang dari pabrik menuju tempat pembuatan lanjutan ataupun tempat penjualan. Yang kelima ada pengembalian barang apabila ada yang cacat. Hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi itulah tadi kelima langkah dalam manajemen rantai pemasok. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada sumber, yang ketiga ada pengolahan, yang keempat ada pengiriman, dan yang terakhir itu ada pengembalian. Yang selanjutnya ada manajemen relasi pelanggan. Teknologi dan sistem informasi dapat membantu mengatur relasi pelanggan agar pelanggan tetap serta membeli produk kita. Manajemen relasi pelanggan atau customer relationship manajemen adalah strategi, proses, sistem informasi yang digunakan orang organisasi untuk menjaga relasi, baik kepada pelanggan lama maupun pelanggan baru. Teknologi canggih yang dapat menggunakan sentimen analisis banyak diminati oleh perusahaan saat ini. Customer sudah lelah mengisi survei dan tingkat akurasinya semakin lama semakin rendah. Justru dengan adanya sosial media, pelanggan dapat lebih jujur menggunakan perasaan mereka. Misalnya, bagaimana menangkap tulisan mereka di sentimen yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, itu tadi manajemen relasi pelanggan. Yang pertama ada marketing, yang kedua sales force automation,
Yang ketiga ada customer service dan support. Nah, ini tuh biasanya menjadi manajemen relasi pelanggan yang akhirnya menjadi big data analysis.